Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Eka Usman dengan NIM G004158 dari kelompok B9 dengan asisten pengampu Mas Komang. Ini saya akan menyampaikan laporan dari praktikum anatomi di blok 1.2, sistem integumen dan muskuloskeletal. Langsung saja ke praktikum yang pertama, yaitu kasusnya adalah Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan rasa kaku tidak bisa membuka mulutnya. Pertama yaitu jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Soal yang kedua adalah jelaskan penyusun muskulus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Lanjut. Jadi os mandibula sendiri itu tersusun atas satu korpus mandibula dan sepasang ramus mandibula. Fungsi dari mandibula sendiri adalah untuk mengunyah, menelan estetika wajah dan juga berbicara. Keduanya, baik korpus dan juga ramus mandibula itu bertemu di angulus mandibula yang juga tempat melekatnya muskulus masseter dan ligamen stylomandibular. Ini anatomi dari mandibular di bagian frontal atau tampak depan. Yaitu yang pertama, itu ada prosesus coronoideus dan juga prosesus condylaris. Prosesus coronoideus itu bentuknya lebih runcing, itu ini bentuknya lebih runcing dibandingkan prosesus coronoideus, dibandingkan prosesus condylaris dan juga posisinya lebih anterior atau lebih depan. Sedangkan prosesus condylaris bentuknya itu lebih tumpul dan lebih posterior daripada prosesus coronoideus. Kemudian ada juga kaput mandibula atau bagian kepala dari mandibula yang terletak di prosesus condylaris. Di bagian frontal terdapat foramen mental, yaitu lubang yang dilewati oleh vena maupun nervus mentalis foramen. Lanjut, ini juga terlihat adanya korpus mandibula dan juga alveolaria, yaitu tempat melekatnya gigi. Terlihat juga adanya linea obliqua. Lanjut, ini ada tampak dari lateral, terlihat lebih jelas adanya prosesus condylaris dan juga prosesus coronoideus yang lebih runcing, yang coronoideus. Kemudian ini ada kaput mandibula yang lebih terlihat jika dilihat dari lateral. Di sini angulus mandibula juga terlihat lebih jelas dan juga pertemuan antara ramus mandibula dan juga korpus mandibula. Di sini juga terlihat adanya tuberkulum mental dan juga protuberansia mentalis. Sedangkan dari tampak inferior, di sini terlihat lebih jelas di bagian dalamnya itu ada kolum mandibula, yaitu jika kaput adalah kepala, maka kolum adalah lehernya dari mandibula. Letaknya juga ada di bawah dari kaput mandibula. Kemudian terlihat juga adanya foramen mandibula sebagai saluran bagi nervus alveolaris inferior dan arteri alveolaris inferior untuk melewati bagian ramus mandibula. Ada juga bagian simfisis mandibula yang merupakan tempat menyatunya dari embriologi os mandibula. Kemudian ada juga spina mentalis. Simfisis mandibula tersebut letaknya ada di linea mediana dari os mandibula. Ada spina mentalis yang posisinya ada di bawah dari simfisis mandibula yang dilekati oleh musculus genioglossus dan juga musculus geniohyoideus. Terlihat juga ada fossa digastrica yang dilekati oleh musculus digastricus venter anterior. Baik, kemudian kita akan bahas tentang musculus masticatoris. Musculus masticatoris itu ada 4, yaitu duanya itu adalah musculi pterygoideus. Musculi pterygoideus itu dibagi menjadi 2, musculus pterygoideus medialis atau yang letaknya lebih medial dan juga musculus pterygoideus lateralis yang letaknya lebih lateral. Di sini di gambar bisa terlihat ini ada kaput-kaputnya, kaput profundus, kaput superficialis dan juga ada nampaknya lingula mandibula. Kemudian di sini juga tampak kaput-kaput dari musculus pterygoideus lateralis, dari kaput inferior dan juga kaput superficialis. Ada juga kaput profundus dari pterygoideus medialis. Di sini kaput superiornya dari yang lateralis, pterygoideus lateralis. Lanjut, ada juga musculus masseter. Di sini letaknya kalau tampak mata itu letaknya ada di pipi. Kemudian ada musculus temporalis. Ini bisa dilihat dari pandangan lateral ya. Ini musculus temporalis.
Kemudian lanjut, ini ada pergerakan atau gerak-gerak dari sendi di temporomandibularis. Nah, ini untuk protrusion itu dilakukan oleh musculus pterygoideus lateral yang dibantu oleh musculus pterygoideus medial. Ada retraksi yang dilakukan oleh sabut-sabut posterior temporalis bagian dalam dari musculus masseter dan juga geniohyoideus dan digastricus. Kemudian ada gerakan elevasi yang dilakukan oleh musculus temporalis masseter dan juga musculus pterygoideus medialis. Dan yang terakhir ada gerakan depresi yang disebabkan oleh dua, yaitu gravitasi dan juga satunya dilakukan oleh musculi digastricus, geniohyoideus dan juga milohyoideus. Berikut adalah rincian dari musculi masticatores, mulai dari origonya, insersio, persarafan, dan juga fungsinya. Tapi karena origo dan insersionya ini sangat banyak dan juga kompleks, mungkin bisa dibaca saja. Sedangkan saya akan menjelaskan mulai dari inervasinya dan juga fungsinya. Musculus masseter sendiri itu persarafannya itu dipersarafi oleh nervus massetericus dari trunkus anterior nervus mandibularis atau nervus cranial 5 cabang 3. Fungsinya itu untuk elevasi mandibula. Lanjut, ada musculus temporalis, itu persarafannya itu dipersarafi oleh nervi temporalis profundi dari trunkus anterior nervus mandibularis, yaitu nervus cranial 5 cabang 3. Fungsinya sendiri untuk elevasi dan retraksi mandibula, juga berpartisipasi dalam gerak dari sisi ke sisi dari mandibula. Kemudian ada musculus pterygoideus baik medialis dan lateralis. Medialis sendiri itu dipersarafi oleh nervus pterygoideus medialis dari nervus mandibularis. Kemudian fungsinya sendiri untuk elevasi dan gerak sisi ke sisi mandibula. Sedangkan musculus pterygoideus lateralis itu dipersarafi oleh nervus pterygoidei lateralis dari trunkus anterior nervus mandibularis atau dari ramus buccalis. Fungsinya sendiri itu untuk protrusi dan gerak dari sisi ke sisi mandibula. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Aka Usman, NIM G00241158 dari kelompok B9 dengan aslep pengampu Mas Komang. Di sini saya akan melanjutkan untuk laporan praktikum kedua. Langsung saja kita akan membahas kasusnya, yaitu seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di jiti 1, 2, dan 3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Soal yang pertama itu jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan regio manus. Kemudian jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Langsung saja lanjut. Ini ada gambar dari preparat lapisan superficialis dari muskuli di regio antebrachii. Yang pertama itu ada muskulus-muskulusnya itu ada muskulus pronator teres, kemudian ada muskulus flexor carpi radialis, muskulus palmari longus, kemudian ada muskulus flexor carpi radialis lagi, dan juga ini ada kaput-kaput dari musculus humeral pronator teres. Ini juga ada kaput ulnar pronator teres, musculus pronator teres. Kemudian di sini di gambar yang B itu tampak adanya kaput dari musculus humeral, kaput humeral dari musculus flexor carpi ulnaris, dan juga ada kaput ulnar dari musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian ini ada gambar yang selanjutnya. Ini bisa dilihat adanya musculus flexor digitorum superficialis atau di bagian superficial. Nah, ini ada dua kaputnya ya. Jadi ini dari kaput radial dari musculus flexor digitorum superficialis dan juga ada kaput humero-ulnar musculus flexor digitorum superficialis. Lanjut. Ini adalah gambar dari regio antebrachii di lamina profundus. Ini bisa dilihat ada membrana interosea atau sebuah membran yang letaknya ada di antara tulang. Kemudian bisa dilihat ada musculus flexor pollicis longus. Ini kemudian di bagian superficial, maaf maksudnya di bagian yang lebih profunda lagi, ini ada musculus pronator quadratus yang bentuknya menyilang. Kemudian ada musculus flexor digitorum profundus. Lanjut. Ini ada gambar dari lamina superficialis regio antebrachii jika dilihat dari posterior. Bisa dilihat ini ada musculus brachioradialis, ada musculus anconeus,
musculus extensor carpi radialis, baik longus maupun brevis. Longus artinya lebih panjang atau panjang, dan brevis artinya lebih pendek. Kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digiti minimi, dan juga musculus extensor digitorum. Kemudian ini bisa dilihat adanya musculus supinator. Ini ada caput profundusnya. Kemudian bisa dilihat lagi adanya membrana interossea. Kemudian ada musculus extensor pollicis longus. Kemudian musculus abductor pollicis longus dan musculus extensor pollicis brevis. Kemudian ada musculus extensor pollicis longus, ada musculus extensor indicis, musculus extensor pollicis brevis, dan juga musculus abductor pollicis longus. Ini adalah penjelasan lebih lanjut dari muskulus-muskulusnya, yaitu ada musculus flexor carpi ulnaris itu dipersarafi oleh nervus ulnaris, dan fungsinya itu untuk fleksi dan aduksi sendi radiokarpea atau artikulasi radiokarpe. Kemudian ada musculus palmaris longus, persarafannya itu dari nervus medianus, kemudian fungsinya untuk fleksi artikulasi radiokarpe. Kemudian ada musculus flexor carpi radialis yang dipersarafi oleh nervus medianus dan fungsinya untuk fleksi dan abduksi carpus. Kemudian ada musculus pronator teres, persarafannya itu dipersarafi oleh nervus medianus. Jadi ini semuanya dipersarafi oleh nervus medianus kecuali untuk musculus flexor carpi ulnaris. Fungsinya sendiri dari musculus pronator teres adalah untuk pronasi. Baik, lanjut. Bisa dilihat ini di bagian lamina intermedia, kompartemen anterior dari regio antebrachii. Ini ada musculus flexor digitorum superficialis yang dipersarafi oleh nervus medianus lagi, yang fungsinya itu ini untuk fleksi artikulasio interphalange proximalis dari indeks, digitus medius, digitus annularis, dan digitus minimus. Dan juga dapat melakukan fleksi sendi metacarpophalangeales, digiti yang sama dan sendi radiocarpe. Kemudian ini lamina profundus anterior antebrachii. Itu ada muskulinya ada musculus flexor digitorum profundus yang dipersarafi sebagian separuh lateralnya itu oleh nervus medianus, sedangkan bagian separuh medialnya itu oleh nervus ulnaris. Fungsinya sendiri itu untuk fleksi artikulasi interphalangeales distalis dari indeks, digitus minimus, digitus annularis, dan digitus minimus. Kemudian juga dapat memfleksikan artikulasio metacarpophalangeales pada digit yang sama dan artikulasio radiocarpalis. Kemudian ada musculus flexor pollicis longus dipersarafi oleh nervus medianus. Fungsinya untuk fleksi artikulasio interphalangeales pollex dan juga dapat memfleksikan artikulasio metacarpophalangeales dari pollex. Dan yang terakhir ini ada musculus pronator quadratus yang letaknya lebih profunda tadi. Kemudian dipersarafi oleh nervus medianus dan juga fungsinya itu untuk pronasi. Lanjut, ini ada di bagian posterior antebrachii di lamina superficialisnya. Ini ada musculus brachioradialis dipersarafi oleh nervus radialis. Fungsinya untuk flexor tambahan artikulasi cubiti. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis longus dipersarafi oleh nervus radialis. Fungsinya untuk ekstensi dan aduksi dari carpus. Musculus extensor carpi radialis brevis itu dipersarafi oleh ramus profundus nervus radialis. Fungsinya untuk ekstensi dan aduksi carpus. Kemudian ada musculus extensor digitorum dipersarafi oleh nervus interosseus posterior dan fungsinya itu untuk ekstensi indeks, digitus medius, digitus annularis, dan digitus minimus. Juga dapat untuk mengekstensikan carpus. Kemudian ada extensor digiti minimi, musculus extensor digiti minimi dipersarafi oleh nervus interosseus posterior. Kemudian fungsinya untuk ekstensi digitus minimus. Kemudian ada musculus carpi ulnaris yang dipersarafi oleh nervus interosseus posterior sama seperti tadi dan juga fungsinya untuk ekstensi dan aduksi carpus. Sedangkan musculus anconeus itu dipersarafi oleh nervus radialis untuk abduksi, ulnaris, pronasi, dan yang lainnya.
Lanjut, ini adalah anatomi dari bagian superficial dari regiomanus atau bagian telapak tangan. Ini ada bagian tenar dan juga hipotenar. Ini ada muskulus-muskulusnya, mulai dari muskulus abductor pollicis brevis sama musculus flexor pollicis brevis. Kemudian ada muskuli lumbricalis. Dan di bagian yang hipotenar ini ada musculus palmaris brevis dan juga musculus abductor digiti minimi. Ini sedikit lebih profunda dari yang tadi. Ini bisa dilihat ada musculus pronator quadratus, ini ada musculus opponens pollicis, kemudian ada musculus adductor pollicis, ada juga musculus flexor digitorum superficialis yang berbentuk tendines, dan juga ada musculi lumbricalis. Ada juga musculus opponens digiti minimi, musculus flexor digiti minimi, dan juga musculus flexor digitorum profundus yang bentuknya tendin. Lanjut saja, ini di bagian yang lebih profunda lagi, ini ada musculus interosseus dorsalis baik 1, 3, 4, dan juga adanya vincula tendinum, ada juga bisa dilihat ini ada musculus lumbricalis. Ini untuk penjelasan lebih lengkapnya, mulai dari origo, insersio, persarafan, dan juga fungsi dari muskuli intrinsik dari manus, dari musculus palmaris brevis, musculus interossei dorsalis yang terdiri dari 4 musculus, musculus interossei palmaris yang juga terdiri dari 4 musculus, juga musculus abductor pollicis dan musculi lumbricalis yang juga terdiri dari 4 musculus. Kemudian ada muskuli tenar, di bagian tenar itu ada musculus opponens pollicis, musculus abductor pollicis brevis, dan juga musculus flexor pollicis brevis. Dan yang terakhir ini ada muskuli di bagian hipotenar, ini ada musculus opponens digiti minimi, musculus abductor digiti minimi, dan musculus flexor digiti minimi brevis. Kemudian lanjut, ini ada penjelasan gambar anatomi dari os ulna. Ini bisa dilihat di fasies anteriornya ini tampak adanya incisura trochlearis di bagian olecranonnya, olekranon dari os ulna. Dia terlihat adanya incisura radialis dan juga processus coronoideus. Ada juga terlihat adanya tonjolan yaitu tuberositas ulnae. Di bagian korpusnya, oh iya, jadi untuk os ulna ini dibagi menjadi 3. Ada epifisis proximal ulnaris, corpus ulnaris, dan juga epifisis distal os ulnaris. Kemudian ada bagian korpusnya itu ada margo intraosseus. Dan ini terlihat adanya foramen nutrisium. Di bagian epifisis distalnya itu ada circumferentia articularis, caput ulnae atau kepala dari ulnae, dan juga processus styloideus ulnae. Ini fasies posteriornya terlihat nampak ada fasies medialis, margo posterior, kemudian adanya corpus ulnae, dan juga proses coronoideusnya lebih tampak dan juga olecranon. Sedangkan yang di fasies posteriornya ini, yang di bagian ini terlihat lebih jelas lagi olecranon membentuk seperti huruf C. Kemudian ada juga incisura radialis lebih jelas, juga caput ulnae. Di sini juga terdapat crista musculi supinatoris dan juga ada tuberositas ulna yang lebih jelas. Ini adalah penjelasan dari anatomis dari os radialis. Ini di bagian ini sama seperti os ulna dibagi menjadi 3, epifisis proximal, radialis, kemudian adanya corpus radii dan juga epifisis distal radialis. Terus kemudian di bagian epifisis proximalnya ini ada caput radii atau yang juga bisa disebut dengan circumferentia articularis. Kemudian ada kolum radii atau leher dari caput radii. Kemudian ada juga penonjolan yaitu tuberositas radii. Sama-sama memiliki foramen nutrisium. Kemudian ini adalah margo interosseusnya. Ini margo anterior. Kemudian ini tampak fasies anterior dari os radialis. Kemudian ini ada processus styloideus radii. Yaitu kemudian adanya margo intraosseus juga di fasies yang lain. Kemudian terlihat adanya tuberculum dorsal dan juga adanya processus styloideus radii dan juga incisura ulnaris.
bagian yang lebih lekuk ini. Kemudian ini ada beberapa bentuk gerakan dari atau kinesiologi dari regio antebrakii manusia. Yang pertama itu ada gerakan fleksi, fleksi seperti ini, juga ekstensi. Kemudian ada juga gerakan dari pronasi dan supinasi. Ini bisa dilihat bentuknya dan lebih jelasnya lagi ada aksis dari gerakannya, posisi supinasi, posisi pronasi dan juga posisi supinasi kembali. Lanjut saja ke praktikum yang ketiga. Untuk kasusnya itu ada seorang pria berusia 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit untuk digerakkan. Soal yang pertama, jelaskan anatomi penyusun artikulasiogenum yang lengkap. Kemudian jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasiogenum dan jelaskan anatomi dari os femur. Jadi yang pertama ini adalah ligamen dari artikulasiogenum. Pertama kita akan membahas dari ligamentum patellanya saja. Jadi pada dasarnya ligamentum patella itu merupakan kelanjutan tendomusculus quadriceps. Kemudian ada ligamenta kolateral. Ini dilihat ligamentum kolateral fibular dan ligamentum harusnya ada ligamentum kolateral tibial. Kemudian ini dilihat ini adalah patellanya. Sedangkan ligamenta kolateral itu untuk menstabilkan gerak dari engsel genus. Morfologinya sendiri itu artikulasiogenus itu adalah gimlimus atau gerakan seperti engsel. Itu terdiri dari tiga artikulasio. Yang pertama adalah artikulasio femoropatellaris, artikulasio meniscofemoralis dan juga artikulasio meniscotibialis. Di sini bisa dilihat ini ada ligamen patellanya yang langsung berhubungan dengan patella, kemudian adanya ligamentum cruciatum posterius di bagian yang lebih belakang ini, bagian lebih posterior, kemudian ligamentum cruciatum anterius, bagian yang lebih anterior. Anterior bisa dilihat dari letak patellanya. Kemudian ini ada ligamentum kolateral fibular atau ligamentum lateral kolateral ligamen. Kemudian ini di bagian sini tampak lebih jelas lagi, ini ada lebih banyak adanya ligamen meniscofemoral posterius, kemudian ada ligamen kolateral tibial atau yang lebih medial, kemudian adanya maksud saya adanya ligamen popliteum obliquum dan ligamen cruciatum posterius. Ini yang di bagian lebih posterior dan juga ligamentum kolateral fibular atau ini yang lebih lateral tadi dan juga adanya ligamentum cruciatum anterior atau di bagian lebih anterior. Di sini juga terlihat adanya ligamentum kolateral tibial, ligamentum popliteum obliquum, ligamen kolateral fibular dan juga ligamen popliteum arcuatum. Di sini juga terlihat adanya musculus popliteus. Ini saya akan menjelaskan anatomi dari os femur. Jadi sama seperti yang tadi, os femur dibagi menjadi tiga, yaitu epifisis proximal, corpus femoris, dan juga epifisis distal dari femoris. Di bagian epifisis proximalnya itu terdapat caput femoris atau bagian kepala dari os femur, dan juga jika ada kepala pasti ada lehernya. Ini ada kolum femoris atau sebagai leher dari os femur. Kemudian di bagian caput femoris ini terdapat adanya fovea capitis femoris. Kemudian ini linea intertrochanternya terlihat atau garis antar trochanter. Kemudian ini ada fossa trochanterica. Kemudian ada dua bentuk trochanter yaitu trochanter mayor dan trochanter minor. Sesuai namanya saja, trochanter mayor ukurannya lebih besar dibandingkan trochanter minor. Di sini di bagian corpus femoris itu di bagian ventralnya itu lebih halus, sedangkan di bagian dorsalnya ini terdapat adanya labium lateral dan labium medial yang dinamakan dengan linea aspera. Kemudian kita akan kembali lagi ke ini untuk menambahkan
Ini di gambar sini lebih terlihat lebih jelas perbedaan antara trochanter minor dan trochanter mayor. Trochanter mayor letaknya lebih atas. Kemudian ada juga linea pectinea dan juga crista intertrochanterica. Di sini juga di bagian epifisis distalnya itu terlihat adanya tuberculum adductorium. Kemudian ada dua epicondylus, yaitu epicondylus lateralis dan juga epicondylus medialis. Sesuai namanya, epicondylus lateralis berarti letaknya lebih lateral dibandingkan epicondylus medialis. Sehingga epicondylus medialis itu letaknya lebih medial. Kemudian ini juga terlihat adanya fascia patellaris. Kemudian di gambar yang ini terlihat lagi lebih banyak komponennya, ada linea supracondylaris lateralis maupun medialis, kemudian adanya fascia poplitea, tuberculum adductorium, condylus medialis ini dan condylus lateralis. Kemudian ini ada linea intercondylaris dan juga fossa intercondylaris. Sekian laporan praktikum dari saya Ibrahim Eka Usman dengan NIM K024158 kelompok B9 dengan asisten pengampu Mas Komang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan laporan praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.